Di Seoul, kota yang tak pernah benar-benar tidur, musim gugur selalu datang dengan cara yang lembut. Daun ginkgo jatuh seperti kenangan yang belum sempat disimpan. Di sebuah gang kecil dekat Hongdae, ada kafe tua dengan jendela besar yang selalu berembun tiap pagi. Di sanalah Ji-hai pertama kali bertemu Min-ye, bukan sebagai awal dari cinta, melainkan sebagai pertemuan yang terasa biasa, nyaris tak penting. Ia datang untuk menunggu hujan reda, sementara Min-ye duduk di sudut, menulis sesuatu di buku catatan dengan pensil yang ujungnya sudah tumpul. Mereka berbincang karena kehabisan alasan untuk diam, tentang kopi yang terlalu pahit, tentang bus terakhir yang sering terlambat, tentang impian yang terasa terlalu besar untuk diucapkan lantang. Min-ye adalah mahasiswa arsitektur yang sering mengubah rencana hidupnya tiap semester. Sedangkan Ji-hai bekerja paruh waktu sambil menyusun mimpi kecil menjadi sesuatu yang bisa ia sebut masa depan. Mereka tertawa, lalu berpisah tanpa bertukar nomor. Tak ada janji, tak ada rasa penasaran yang berlebihan, hanya sebuah pertemuan yang terasa selesai begitu hujan berhenti. Namun Seoul punya cara sendiri untuk mempertemukan orang-orang yang belum selesai satu sama lain. Beberapa minggu kemudian, mereka kembali bertemu di halte bus yang sama, di jam yang sama, dengan langit yang sama-sama abu-abu. Kali ini, Min-ye menawarkan payung. Ji-hai menerimanya tanpa berpikir panjang. Mereka berjalan berdampingan, berbagi payung yang terlalu kecil, dan tertawa saat bahu mereka saling bersentuhan. Rasanya hangat, tapi belum bernama apapun. Hari-hari berikutnya terisi oleh kebiasaan-kebiasaan sederhana. Mereka bertukar pesan tentang pameran seni di Insadong, tentang ramen tengah malam di Eojiro, tentang perpustakaan yang sepi di Universitas Korea. Min-ye sering menemani Ji-hai pulang kerja, memastikan ia tidak melewati gang yang terlalu gelap. Ji-hai mendengarkan Min-ye bercerita tentang bangunan-bangunan yang ia impikan, tentang kota yang ingin ia bangun suatu hari nanti. Semua itu terasa alami, tanpa tuntutan. Orang-orang di sekitar mereka mulai bertanya, setengah bercanda, setengah yakin, "Kalian pacaran?" Ji-hai akan tersenyum dan menggeleng, sementara Min-ye mengangkat bahu. Mereka tidak menyangkal, tapi juga tidak mengiyakan. Ada kenyamanan dalam berada di wilayah abu-abu itu, tempat di mana harapan belum perlu diberi bentuk dan ketakutan belum perlu diberi nama. Musim dingin datang cepat tahun itu. Salju pertama turun di malam hari, menutupi kota dengan sunyi yang menenangkan. Di tepi sungai Han, mereka berdiri bersebelahan, mengamati cahaya jembatan yang memantul di air gelap. Min-ye bercerita tentang rencana studinya ke luar negeri, tentang kesempatan yang datang tanpa menunggu kesiapan. Ji-hai mendengarkan dengan hati yang tiba-tiba terasa berat. Ia tersenyum, mengucapkan selamat, dan menyembunyikan rasa kehilangan yang belum sempat ia fahami. Perubahan datang perlahan, seperti dingin yang menyelinap ke dalam mantel. Min-ye menjadi sibuk dengan persiapan keberangkatan. Ji-hai tenggelam dalam pekerjaannya, mencoba membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Mereka masih bertemu, tapi jarak mulai terasa bukan secara fisik, melainkan di antara kalimat-kalimat yang tak terucap. Pada malam perpisahan yang sederhana, mereka duduk di kafe tempat pertama kali bertemu. Hujan turun lagi, seolah kota ingin mengulang cerita. Min-ye memberikan Ji-hai buku catatan kecil. "Untuk hal-hal yang belum sempat kamu tulis," katanya. Ji-hai ingin mengatakan banyak hal. Ingin bertanya apakah semua ini berarti sesuatu. Ingin tahu apakah ada kemungkinan lain. Tapi ia memilih diam, menyimpan perasaannya di antara halaman kosong. Waktu berjalan, seperti selalu. Min-ye pergi, Ji-hai tinggal. Seoul berubah, wajah kafe lama tutup, gedung baru berdiri, orang-orang datang dan pergi. Ji-hai tumbuh, menemukan versi dirinya yang lebih berani. Ia jatuh cinta, patah hati, lalu bangkit lagi. Namun di sela-sela hidupnya yang terus bergerak, ada satu kenangan yang selalu kembali saat ia melewati halte bus itu, atau saat hujan turun terlalu lama. Bertahun-tahun kemudian, di musim semi yang cerah, Ji-hai menerima pesan dari nomor yang tak ia simpan. Min-ye kembali ke Seoul untuk sebuah proyek singkat. Mereka bertemu lagi, kali ini dengan versi diri yang berbeda. Rambut Min-ye sedikit lebih pendek, tatapannya lebih tenang. Ji-hai merasa asing dan akrab sekaligus. Mereka berjalan menyusuri kota, mengenang tempat-tempat lama, tertawa atas hal-hal kecil yang dulu terasa besar. Di bawah pohon sakura yang sedang mekar, Min-ye berhenti. Ia menatap Ji-hai, seolah mencari kata yang tepat. "Aku sering berpikir," katanya pelan, "tentang bagaimana kamu selalu ada sebelum semuanya dimulai." Ji-hai tersenyum. Ia mengerti, ada orang-orang yang hadir bukan untuk menjadi akhir, melainkan fondasi. Orang-orang yang datang sebelum
Cinta memiliki keberanian untuk menyebut dirinya sendiri. Mereka tidak berjanji apapun hari itu. Tidak ada pengakuan dramatis. Tidak ada kepastian tentang masa depan. Namun ada kedewasaan dalam menerima bahwa beberapa hubungan tidak perlu diubah menjadi sesuatu yang lain untuk menjadi berarti. Saat mereka berpisah, Ji-hai merasa ringan. Ia tahu apapun yang akan terjadi selanjutnya, ada bagian hidupnya yang telah dibentuk oleh kehadiran Min-ye sebelum cinta dimulai, sebelum dunia menuntut jawaban. Dan di kota yang terus bergerak itu, kenangan mereka tetap tinggal, seperti musim yang pernah singgah, tidak menetap, tapi cukup untuk mengubah segalanya.